Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti PJJ pada hari ini. Pada hari ini, tema 4 sudah memasuki subtema 2 dengan judul Gangguan Kesehatan pada Organ Peredaran Darah. Yang pertama akan kita pelajari muatan bahasa Indonesia tentang isi atau makna dan amanat pantun. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Ayo, bacalah pantun berikut. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna pantun di atas adalah, jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Sedangkan amanat dari pantun di atas adalah, kita harus menjaga kesehatan tubuh. Ya, jadi bisa dibedakan isi atau makna dan amanat pantun. Selanjutnya, perbedaan pantun dan syair. Berikut ini ciri-ciri pantun dan syair. Pantun terdiri dari 4 baris. Bersajak AB-AB. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan syair terdiri dari 4 baris. Bersajak AAAA. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan terakhir, semua baris merupakan isi. Ayo perhatikan contoh berikut. Sebutkan perbedaannya. Pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah. Tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ini contoh pantun ya. Sedangkan yang contoh syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Bisa kalian perhatikan sajaknya, kalau pantun A B A B, sedangkan syair A A A A. Ya. Selanjutnya kita memasuki muatan IPA tentang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Pada jantung manusia ada beberapa penyakit, diantaranya jantung koroner, yaitu pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Selanjutnya, pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Sedangkan pada pembuluh darah manusia ada contoh penyakit varises, ya, seperti ini contohnya. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor keturunan dan non-keturunan. Yang pertama ada hipertensi. Keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal, atau bisa disebut dengan darah tinggi. Selanjutnya ada hipotensi. Keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah berada pada batasan bawah normal. Kemudian ada anemia, kelainan karena kekurangan sel darah merah, leukemia, kelainan karena kelebihan sel darah putih, dan terakhir ada gagal jantung. Keadaan ketika jantung pada tubuh seseorang gagal untuk bekerja optimal, sehingga kekuatan konstruksi dari jantung menurun, yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada penyakit stroke. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Definisi menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Akibatnya, sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Selanjutnya, muatan SBDP.
Ada macam pola lantai. Bisa kalian lihat gambar dari tari saman, ya. Pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal pada tari saman dapat dilihat dari pandangan penonton. Pola lantai ini menempatkan posisi penari duduk bersimpuh. Berat badan ditumpukan pada kedua kaki yang terlipat. Penari merapat hingga bahu saling bersentuhan. Kemudian ada tari pendet, berasal dari Bali. Tari pendet pun menggunakan dua pola lantai yang memiliki makna di dalamnya. Tari ini diketahui menggunakan pola lantai lurus dan melengkung. Pola lantai lurus secara horizontal memiliki makna yang menunjukkan hubungan antar manusia. Sedangkan pola lantai lurus vertikal menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya ada tari lilin. Bentuk pola lantai yang digunakan dalam tari lilin adalah pola lantai garis vertikal lurus ke depan dan ke belakang. Dan terakhir, tugas kalian. Yang pertama, Bahasa Indonesia. Ayo mencoba buku paket tematik 4 halaman 61. Yang kedua, IPA. Ayo mencoba buku tematik 4 halaman 71. Dan terakhir, kirimkan foto dan screenshot kalian saat menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,